Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Tidak. Masuk semua. Oke, good. Nah, anak-anak, di awal pembelajaran ini, Ulfa mau tanya ke kalian. Nah, kalian kan mengetahui ya apa itu aturan. Nah, sekarang apa saja sih contoh aturan yang kalian tahu? Tidak ada yang ngomong. Nah, terus kalau kalian sudah mengetahui aturan-aturan khususnya yang ada di sekolah, kira-kira bagaimana sih akibatnya jika kalian melanggar aturan tersebut? Hukuman. Anak-anak, kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang norma. Norma itu adalah aturan yang dijadikan sebagai petunjuk hidup agar hidup kalian itu selaras, aman, tertib. Hari ini, selain kita akan mereview kembali tentang norma, kita nanti akan belajar juga jenis-jenis normanya. Nah, sebelum itu, Ulfa sampaikan tujuan pembelajarannya hari ini. Jadi yang pertama, anak-anak bisa menyebutkan 4 macam norma yang berlaku di lingkungan kalian. Yang kedua, anak-anak bisa menelaah 4 macam sumber dan sanksi norma dengan benar. Terus, yang terakhir, anak-anak bisa menyajikan hasil telaah tentang macam-macam norma yang berlaku di lingkungan kalian dengan percaya diri. Kita nyanyikan lagu Bagimu Negeri dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, Konsentrasi. tepuk 5. Iya belajar. Seperti biasa, di awal pembelajaran kita melakukan kesepakatan kelas. Ini rangkuman dari kesepakatan kelas biasanya. Ada disiplin, menghargai guru dan teman, menjaga kebersihan, sopan santun. Apalagi ada yang mau menambahkan? Ya, tidak boleh mengolok-olok ketika temannya presentasi. Kesepakatan kelas ini bisa disepakati? Bisa. Adil? Di. Anak-anak, Ulfa ini punya video tentang materi norma. Silakan untuk diperhatikan. Kita akan membahas mengenai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Apa itu norma? Kedengaran ya? Sebelum membahas arti norma, mari kita saksikan pertandingan sepak bola. Gatot siap. Siap. Tim Kristianura. Suara serat Mas ngomong. Iya Bang Doh. Kemarin habis minum Dapatkan sanksi peringatan yang diberikan oleh wasit. Nih ya, kenapa tadi wasitnya memberikan kartu kuning? Alasannya ini karena mendapatkan sanksi yang ringannya. Tadi siapa yang melanggar? Ronaldo. Oke, next ya. Di dalam permainan sepak bola, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi oleh wasit. Apakah sampai di sini paham apa itu norma? Ya, norma adalah aturan kaidah, pedoman, atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tuh ya. Jadi
dilakukan. Nah, terus norma itu adalah aturan, kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini. Siapa di sini tahu apa saja masing-masing norma Iya. dalam kehidupan masyarakat? Barangkali ada yang tahu macam-macam norma. Dani? Norma agama. Norma agama, yang lain? Norma hukum, norma kesopanan, Norma norma kesusilaan. kesusilaan. Ada lagi? Norma hukum. Iya. Coba kita cek macam-macam norma. Berikut contoh perilaku norma agama. Ini contohnya norma agamanya. Hukum. Siapa yang ada? Selanjutnya yang kedua adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Nih ya. Kalau norma hukum, kalau norma agama tadi dari siapanya? Dari Tuhan, Anda ikut. Kalau norma kesusilaan ini dari hati nurani, basic akalku katanya ini. Nah, coba kita cek contohnya seperti apa. Berikut contoh norma kesusilaan. Pak, saya mau bayar, Pak. Tadi beli gorengan 1. Ribuan aja. Kalian jangan jadi pencuri ya. Pencuri itu merugikan orang lain dan juga merugikan diri sendiri. Tolong pikirkan nasib orang yang barangnya kita ambil. Mereka Salah, Pak. Saya ngambil 2. Jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Tadi. Nah, tadi ceritanya gimana contohnya? Dilarang mencuri. Jadi si anak ini beli jajan yang dimakan berapa? 2. Terus bayarnya 1. Nah, ini secara tidak langsung yang satu ini adalah perbuatan mencuri. Jadi contohnya norma kesusilaan itu dilarang mencuri. Oke, siapa yang pernah kayak gini? Ya langsung. Enggak ya? Enggak. Pak, jadi uangnya tidak kembali. Selanjutnya yang ketiga adalah norma kesopanan. Nih, norma yang ketiga. Norma kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Ini berasal dari mana? Norma kesopanan berlaku berasal dari kebiasaan atau yang biasanya kita sebut dengan adat istiadat atau budaya. Nah, Berikut. coba. Oke, nah ini. Jadi norma agama ini apa ya? Ketika hubungan sosial. Oke, jadi intinya ini ya. Norma hukum itu sumbernya dari Tuhan.
Di luar negeri itu ada satu negara yang apabila kalian senyum itu malah akan mengakibatkan diri kalian itu bahaya. Nah, kalau yang senyum itu cewek, nanti akan ada hal yang tidak diinginkan. Nah, nanti kalian bisa searching sendiri ya di Google negara manakah itu. Jadi contohnya seperti itu ya. Terus sumber dari nama kesopanan dari kebiasaan atau ada sanksinya apa? Oke, selanjutnya ada norma hukum. Ya, dibaca bareng-bareng. Bahwa itu bola di
Di sebelah saya ada kantin. Nama saya Pak Siliatan Nasrullah. Merepresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan kepada Aziz. Oke. Nomor 1, beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Nomor 1, beribadah sesuai keyakinan masing-masing termasuk norma agama. Nomor 2, tidak boleh mencuri termasuk norma kesusilaan. 3, berpamitan sebelum berpergian termasuk norma kesopanan. 4, mematuhi aturan lalu lintas termasuk norma hukum. 5, menggunakan helm ketika berkendara termasuk norma hukum. Sekian presentasi dari kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok lain siapa yang mau menanggapi atau memberikan pertanyaan? Firza? Karena menurut saya semuanya sudah benar. Oke, menurut kelompok mana ini? Timura. Pak Timura, menurut kelompoknya Pak Timura, jawaban atau hasil diskusi dari kelompok Jenderal Sudirman sudah betul. Mungkin dari kelompok lain? Apa? Kamu sama dulu apa? Evan? Ya Miss, kayak Firza. Kayak Firza, hidung katanya. Oke, kalau gitu bisa kembali ya. Oke, beri apa? Konsentrasi dimulai. Nah, anak-anak, dari keempat kelompok yang sudah maju, nah, Bun merasa semuanya sudah, jawabannya sudah benar, hasilnya sudah benar. Ini berarti tadi ditandai dengan minimnya tanggapan dari kelompok lain ya. Nah, berarti materi ini kurang lebih sudah kalian mengerti atau sudah kalian kuasai. Nah, memangnya untuk norma tadi kan ada 4. Yang satu norma agama, kaitannya tadi pasti dengan agama. Yang kedua juga sudah disebutkan tadi contoh-contoh norma kesusilaan, ada norma kesopanan, apalagi norma hukum. Tadi ada yang hasil diskusinya yaitu menyebutkan menyeberang di zebra cross. Ya, mungkin ada yang belum tahu zebra cross? Tahu. Zebra cross itu yang hitam putih gitu loh ya. Ini kalau di kota-kota biasanya ada. Oke, good job untuk kalian semua. Beri applause sekali lagi untuk kita semua. Nah, biar tambah paham, ayo kita main kuis. Ini sebagai asesmen formatif mandiri ya. 9-nya adalah untuk menjawab A, kalian lihat A-nya harus di atas. Karena ini setiap anak beda, ada yang miring, ada yang berdiri. Nah, terus coba bareng-bareng kalau jawab B gimana? Nah, nih sudah dimulai. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan norma? Ya, pikir. Sudah Sudah? Nah, oke, kita pindai. Jangan nekuk, nggak kebaca barcode-nya. Mana Miss? Ini. Belum ya? Habis jawab ditutup ya biar nggak kebaca lagi. Coba tak cari yang telur enggak?
Pembelajaran